Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Firhan, please to lead to pray together. Okay, thanks. Good morning, everybody. How are you today? I'm fine, so thanks. Okay. Who's absent today? Complete. Okay, good. So, before we start our lessons, please check around of you. Jika ada sampah di samping kiri kanan kalian, tolong segera diambil dan dibuang ke tempat sampah. Okay, thanks. So, the last meeting, saya kasih tugas kalian untuk mencari atau membaca letters ya. And then today, we will learn about the personal letters. Before we discuss about the personal letters, I will find you to 5 group. Okay, 5 group. Dan nanti kalian akan mendiskusikan sebuah personal letters, and then I will going observe you about your discipline, your collaborate, your communicative ability, and your reading skill. So today we talk about personal letters. Anyone know what is personal letters? Okay, yeah, good, Amanda. Letters is personal letters is letters you write to someone that you know. Siapa saja mereka? Ya, bisa your family, your friends, or the other. Kecuali untuk instansi ya. Jadi kalau instansi itu termasuk kalau menyangkut tentang instansi itu masuknya ke dalam formal letters. Okay, now di sini ada yang sudah pernah membuat personal letters? Ada? Oh, hanya satu? Ya, bisa dimaklumi ya, karena kalian kan sebagai generasi milenial ya, hidup di era zaman penuh teknologi. Jadi ya memang seperti itu adanya, kalian belum pernah menulis personal letters kan, karena untuk bertukar informasi atau bertukar pesan tuh kalian biasanya menggunakan apa? Ya, menggunakan WhatsApp atau lain ya. Jadi ya dalam menulis personal letters ini tuh ada kalian misalkan untuk yang sudah pernah ya, itu kalian kan apa yang ingin kalian ungkapkan kalian tulis, terus kalian kirim ke pos, terus lagi dikirimlah dari pos ke orang yang kalian tuju ya. Dan untuk mempelajari personal letters ini, kalian akan mengerti apa artinya menunggu sebuah balasan ya. Itu tuh kalian akan, jika kalian menulis personal letters itu ya, kalian itu ya harus menunggu, karena tidak seperti WhatsApp atau lain. Jadi kalau untuk letters untuk mengirim personal letters itu kalian butuhkan beberapa hari, bahkan beberapa berminggu-minggu untuk mendapat balasannya, mendapat jawabannya. Jadi untuk kalian yang misalkan chatnya tidak dibalas dalam waktu 5 menit itu jangan langsung emosi, jangan langsung negative thinking. Tuh kalian tuh harusnya berpikir orang zaman dulu, bukan zaman dulu juga, orang dulu kalau menulis berkirim surat itu tuh harus menunggu beberapa hari hingga beberapa minggu. Oke, jadi di sini saya punya, I have a example of personal letters. I will give you for this one, 2, 3, 4, 5. Okay, so kita baca dulu ya, baca bersama dulu. Saya mulai dari Firhan, coba dibaca ya. Okay, good. Pasha, yes. Selanjutnya Geisha. Okay, bukan with ya, but with, not with, but with. Follow me, with ya, with. Okay, good. So lanjut
Aurel. Ya, ya di sini kalian mengerti kan apa isinya isinya surat ini? Menurut kalian apa? Ya itu kan ada, dia itu mengirim surat ini tuh sebelumnya ini tuh termasuk ke dalam personal letters jenis apa? Ya jenis apologize ya, karena dia kan meminta maaf ke temannya karena sudah lama tidak mengirim surat kan, karena dia sedang berlibur ke Bali. Oke, good. So di sini tuh peran di sini tuh dalam mempelajari personal letters itu kalian itu mungkin ya suatu saat nanti menulis surat itu menjadi tren lagi, jadi kalian itu sudah pernah belajar lah, jadi mengerti bagaimana cara menulis surat yang baik dan benar, bagaimana step-stepnya apa saja. Oke. Di sini in personal letters there are a generic structure of personal letters. Apa saja? Okay, the first is heading. What is heading? Ya, biasanya heading include address or a date ya. Okay, and usually in the top of letter. Jadi heading itu di sini terletak di atas surat, paling atas ya. So the second is the greeting. What is the greeting? Oke, sapaan ya. Misalkan kalau kalian ke saudara kalian, hey brother, or to my lovely brother or sister, and then so the greeting is the phrase of greeting is usually a dear ya, dear. Jadi setelah dear itu diikuti dengan nama orang yang akan kalian kirim surat. Okay. For example, in the letters is my dear lovely Cindy. Okay, and don't forget the greetings. After you write a dear and the name, in the end is selalu menggunakan koma. Jangan lupa selalu menggunakan koma. Okay, the third is the body of letters. Where is the body of the letters? Ya, di sini ya. Jadi the body of the letters is the main text or the content. So the body or the content, it will start if it's about maybe invitation or congratulation ya, and it will be long if it's contain about confide. You know confide? Confide itu seperti curhat ya. Jadi kalau kalian isi surat kalian itu tentang curhat, itu biasanya bisa panjang sekali. Okay. So the fourth is the complementary clause. What is the complementary clause? Yes, the complementary clause is short expression ya, untuk menggambarkan ekspresi kalian ya. Ekspresi pendek maksudnya itu kayak lots of love or from your classmates or your lovely. Just kalau di sini adanya, kalau di surat itu kan tertulis lots of love ya, biasanya terus di sini setelah main text ya, setelah isinya. So the five is the signature line. What is signature line? Ya, tanda tangan. Ya, bisa tanda tangan, bisa nama ya. Tapi di sini kan kalau di personal letters kalian contohnya itu hanya nama ya, Tamara. Hanya nama. Okay, no problem. So the last is postscript. What is postscript?
Jadi postscript itu seperti notes ya. Jadi dalam suratnya itu ada notesnya. Di situ biasanya dituliskan P.S. PS. Itu kalau di situ PS-nya, I'm bringing you a lot of souvenirs and picture. Souvenir and picture. Jadi dia mengirim surat itu beserta barang ya, tidak cuma surat saja. Jadi dia membawakan ada souvenir dan gambar, disertai gambar. So in the personal letters there what the grammar will use. The first is simple present. Kedua, simple past. Yang ketiga, the present apa? Present perfect. The last, kalau ada present, ada past perfect. Jadi kalian bisa menggunakan 4 tenses ini untuk menulis personal letters. So I will give you assignment. You can answer and you can discuss with your group. Okay. The first is about complete the blank sentence with the grammar. The second, you can arrange the sentence to make personal letters ya. Di situ ada dua surat yang diacak. Jadi kalian harus urutkan. Okay. If you find some problem, you can ask to me, and I will give you 10 minutes untuk mengerjakan tugas kalian. 10 minutes start from now. Oke, Firhan, ada yang ingin ditanyakan? About the signature line ya, signature line. Jadi tadi Firhan bertanya signature line, bisa nggak cuma tanda tangannya saja? Jadi kalau tak cuma tanda tangannya saja itu kan tidak ada nama kalian kan, tidak ada nama pengirimnya kalian. Tidak ada nama pengirim. Jadi itu kurang konkret ya. Jadi kalau ada tanda tangan harus ada namanya. Kalau tidak ada tanda tangan, minimal ada namanya saja itu tidak apa-apa. Tapi kalau cuma tanda tangan itu tidak boleh ya, harus ada namanya. Okay, is it clear, Firhan? Okay, good. So finish ya. Jadi kita akan bahas yang grammarnya dulu. Bisa dibaca untuk Lolita, silahkan. I itu B-nya apa? To B-nya apa? I'm, I'm. So Aurel, yes, I know, jadi I know ya, karena itu pakai verb 2. So untuk for Pasha selanjutnya okay, good. Untuk arrange sentence yang pertama bisa dibaca Abdul, okay, and then Siska, okay, next Firhan again, okay, Mawar, yes, good. Bagus, kalian sudah mengerti ya apa arti bagaimana cara mengurutkan kata-kata acak tadi, kalimat acak tadi menjadi sebuah surat yang baik dan benar. Dan tadi grammar kita sudah bahas grammarnya juga bagus, kalian sudah paham, sudah mengerti. Jadi
untuk the next assignment, tugas selanjutnya itu saya akan kasih kalian tema per kelompok ya. Jadi per kelompok nanti kalian akan membuat personal letters tapi dengan tema yang berbeda-beda. Oke. Di sini akan saya bagi. Team 1 is invitation. Terserah bisa birthday party or wedding party, okay, whatever. The for team 2 is congratulation. Congratulation is about for graduation or everything. Okay. Then group 3 is fan mail. Fan mail is kalau kalian punya idola, kalau kalian diberi kesempatan untuk bisa menulis surat untuk idola kalian, ya tuangkan saja itu di fan mail kalian ya. For team 3. And then for untuk team 4, the theme is love. Love itu bukan hanya untuk boyfriend or girlfriend ya, bisa untuk keluarga, your family, your friends, itu bisa. So for the last team 5 ya, I will give you the theme is holiday, but not thank you, but holiday. Holiday is about hari raya. Kalian tahu hari raya, Eid or Christmas. Yeah, you can read the letters about holiday for team 5. Okay, so jadi nanti kalian tulis itu per kelompok kalian. Kalau masing-masing punya tema, nanti kalian can collect to me. Okay, I will give you 10 minutes. Okay, 10 minutes start from now. Okay, finish. You can collect to me. Okay, so today kita sudah belajar tentang generic structure of personal letters and then grammatical of personal letters. Then kalian sudah bisa menyatukan kata-kata tadi ya, range sentence tadi, sudah bisa mengisi complete the blank word tadi ya. Jadi intinya kalian juga sudah bisa membaca dengan ya lumayan bagus. Perlu ditingkatkan lagi supaya agar lebih bagus lagi. Dan suatu saat nanti semoga kalau kalian disuruh menulis surat pribadi, kalian sudah bisa menulisnya dengan baik dan benar. Okay, good. Thanks for today. Thanks for your attention. Thanks for your enthusiasm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.